Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas esai dengan judul Krisis Kemampuan Berpikir Kritis. Dilihat dari judulnya, ini juga belum masuk khusus pada pembelajaran kimia ya. Tapi akan kita lihat apakah isinya juga masih meluas, bukan hanya tentang pembelajaran kimia atau tidak. Hal yang pertama muncul saat membaca ini, pada kalimat pertama kita akan melihat ada hal yang bagus yang bisa dicontoh untuk Anda semua, yaitu bagaimana cara menuliskan singkatan yang akan kita tulis berulang-ulang. Jadi, kalau kita menggunakan singkatan yang akan ditulis berulang, maka pertama kali muncul harus ditulis kepanjangannya dulu. Jadi yang pertama harus ditulis kepanjangannya, kemudian kita tuliskan singkatannya apa, baru kemudian Anda boleh menuliskan singkatannya itu. Jadi tidak boleh kita langsung menuliskan misalnya UN itu ya, ujian akhir nasional gitu, langsung Anda menuliskan UN karena hampir setiap hari Anda memukakannya atau membicarakan sebagai UN. Nah, itu tidak boleh langsung UN, akan tapi tulis dulu kepanjangannya, kemudian dalam kurung apa, kemudian baru setelahnya kalau Anda akan menggunakan lagi, Anda tidak perlu nulis kepanjangannya lagi karena akan kepanjangan, Anda tulis singkatannya saja, terus seperti itu. Ini cara menyingkat yang benar. Kemudian kalimat setelahnya kita perhatikan. Kalimat setelah ini ada penggunaan angka-angka, yaitu 3 tahun sekali, kemudian mulai tahun 2000 siswa berumur 15 tahun. Maka untuk menyatakan data-data semacam ini kita perlu referensi, jangan hanya sebagai pengetahuan yang umum saja, tapi harus Anda cari sumber primernya yang mengatakan bahwa PISA itu mulainya tahun 2000, kemudian diadakan 3 tahun sekali untuk siswa yang berusia sekitar 15 tahun. Termasuk juga di bawahnya bahwa tes PISA didasarkan pada pengukuran literasi, matematika, dan sains, maka itu pun perlu referensi, sumber primernya dari mana harus ditunjukkan. Jadi bukan hanya kalimat yang seolah-olah produksi Anda sendiri, jadi boleh ini menjadi kalimat Anda sendiri, tapi harus ditunjukkan referensinya. Kemudian Anda perhatikan di paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya, kalimat yang ketiga dimulai dengan ketika sistem pendidikan pada suatu negara sudah baik, maka kinerja siswa juga akan baik, hal tersebut dalam hal ini dapat terlihat, dan seterusnya. Kemudian Anda akan melihat di bawahnya sehingga. Jadi dapat dilihat bahwa kalimat ini bertumpuk, banyak sekali anak kalimat. Kita tidak bisa menemukan induknya di mana, gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya utarakan berkali-kali, kalau kalimat didahului dengan kata hubung, maka dia menjadi anak kalimat dari induk kalimat yang lain. Bisa diletakkan di depan atau di belakang, terserah bagaimana style Anda meletakkan kalimat itu. Nah, yang Anda perlu perhatikan di sini adalah bagaimana kalimat-kalimat itu bisa dipahami oleh orang lain. Jadi, ketika sistem pendidikan suatu negara sudah baik, maka kinerja siswa juga baik. Hal tersebut dalam hal ini dapat terlihat, dan seterusnya. Ini kalimat yang sangat membingungkan. Jadi, lebih baik dipecah menjadi 2 kalimat yang berbeda. Maka Anda akan merasakan bahwa kalimat ini akan menjadi lebih baik. Jadi misalnya, jika sistem pendidikan
pada suatu negara sudah baik, kinerja siswa juga akan baik. Di titik di situ. Kemudian bagaimana cara siswa menjawab tes PISA dengan benar akan menghasilkan skor pengukuran yang tinggi. Kalimat yang tadi saya sampaikan akan lebih mudah dibaca daripada Anda menggunakan kalimat yang bertumpuk langsung disodorkan gitu. Berikutnya saya menemukan tahun 2001, sementara mulainya 2000 dan dilaksanakan 3 tahun sekali, artinya kalau 2000 kemudian mestinya 2003. Kalau bergabungnya 2001 mungkin harus ada penjelasan maksudnya bergabung di sini seperti apa. Jadi kalau tidak sama seperti ini akan menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu cari referensinya. Kalau Anda bisa menemukan referensi yang benar seperti ini, Anda tidak akan diragukan lagi. Tapi kalau seperti tadi, maka orang akan masih meragukan apakah benar 2001 atau 2000. Gitu ya. Kemudian berikutnya, Anda perhatikan kalimat ini, berikut ini merupakan hasil PISA Indonesia 3 periode terakhir. Anda dapat memperhatikan bahwa setiap tabel harus dirujuk pada paragrafnya. Tidak boleh Anda membuat paragraf kemudian ada muncul tabel tanpa terhubung antara tabel dengan paragraf. Nah, kalimat ini sudah benar menghubungkan antara tabel yang akan ditampilkan dengan paragrafnya. Akan tetapi di dalam aturan APA atau akademis, jadi tabel memang harus dirujuk pada paragraf, tetapi tidak boleh hanya menuliskan berikut ini merupakan hasil PISA, kemudian Anda menuliskan tabelnya, harus dirujuk. Jadi Anda menuliskan semacam ini, misalnya tabel, bukan tabel di bawah ini, tapi tabel 1 titik sekian di bawah ini menunjukkan dan seterusnya. Jadi harus ditunjuk tabelnya nomor berapa, kemudian tentang apa, gitu. Nah, setelah itu saat Anda membuat tabel, cek lagi bahwa tabel itu memerlukan nomor tabel dan juga judul tabel. Jadi nomor dan judul tabel harus ada. Kemudian cek lagi bagaimana cara APA Style membuat sebuah tabel. Saya tidak akan menjelaskan di sini karena saya sudah menjelaskan di APA. Nanti silahkan Anda cek APA Style bagaimana cara membuat tabel. Tidak boleh seperti ini. Ya. Baik, berikutnya. Ini adalah kalimat di bawah tabel tadi, kemudian menjelaskan tentang hasil PISA di Indonesia, kemudian pakai hot C1 sampai C6, pakai Blooms, kemudian di bawahnya ada penjelasan tentang berpikir kritis. Nanti Anda silakan cek lagi teori keduanya apakah ini nyambung atau tidak. Jadi kadang-kadang sebuah teori membicarakan istilah yang sama, akan tetapi barangkali memiliki sebuah arti yang berbeda. Oke, baik. Berikutnya ini ada teori yang disampaikan oleh Ennis dan Fashion. Ini sangat baik, akan tetapi saya menginginkan coba 2 paragraf ini diparafrasekan lagi,
diparafrase dengan lebih baik lagi tanpa menggunakan kata menurut. Jadi tidak harus Anda memulai sebuah penekanan teori dengan kata menurut tadi ya. Oke, berikutnya di halaman yang lain Anda bisa melihat di sini ya, bahwa berpikir kritis pada ranah sains menjadi pokok bagian yang penting. Hasil PISA bidang sains menunjukkan skor yang masih di rata-rata. Kemudian kimia merupakan salah satu ilmu yang penting di dalam sains. Ini seolah-olah bahwa apa yang kita bicarakan sudah usai, masuk ke dalam kesimpulan. Tetapi kalau saya buka lagi, ternyata halamannya masih beberapa halaman lagi. Jadi ini bukan sebuah kesimpulan, tapi paragraf ini sudah seperti membuat kesimpulan. Jadi nanti kesimpulannya akan balik lagi ke sini. Sehingga jika kita baca utuh esai ini, maka keseluruhan akan seperti bolak-balik gitu. Jadi kalimatnya, paragraf-paragrafnya tersusun secara bolak-balik. Oleh karena itu nanti tolong paragraf ini rekonstruksi lagi, kemudian Anda susun ulang supaya tidak bolak-balik gitu ya, supaya tidak putar-putar membingungkan pembaca. Nah ini lagi ada hasil penelitian dan sebagainya, sebaiknya tidak dipisah, tapi ini digunakan untuk mendukung yang tadi. Oke, ini ada tabel lagi yang digunakan dengan cara berbeda atau ditampilkan dengan cara yang berbeda. Nanti silakan Anda cek lagi bagaimana aturan APA di dalam membuat tabel. Ini seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa data-data ini akan sangat bagus kalau Anda memasukkannya saat Anda berargumen bahwa berpikir kritis itu penting, bahwa berpikir kritis itu sekarang sedang kritis atau krisis gitu. Jadi sesuai dengan judulnya, masukkan ini sebagai dasar ataupun data pendukung di dalam Anda berargumentasi bahwa ini penting. Kemudian dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan berpikir kritis itu masih rendah dan sebagainya seperti itu. Dan jika bisa, bandingkan dengan tidak hanya penelitian yang ini saja, tapi bandingkan data-data yang ada. Baik, berikutnya adalah produksi kalimat yang seperti ini. Kalau di beberapa esai akan dilihat kalimat yang bombastis, ini berbeda. Ini kalimat-kalimat yang saya bilang sebagai kalimat politik, penuh dengan opini, dan kalau Anda menghindari opini, sebaiknya gunakan data. Jadi tidak hanya berpikir secara opini, tidak pakai data. Jadi tunjukkan hasil penelitiannya, kemudian dan seterusnya. Nah, saya temukan juga kata seperti ini, pemerintah berambisi meningkatkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan berambisi? Ini sebuah intensitas yang lebih tinggi dari berusaha gitu. Jadi ini bahasanya juga masih bahasa yang opini, yang politis gitu. Jadi hindari kalimat semacam ini yang terlalu intens dan seolah-olah menyerang pihak lain gitu ya. Jadi gunakan data untuk membuat penekanan pada kalimat Anda. Berikutnya ada rekomendasi, tetapi kalau kita lihat rekomendasinya ini ada problem based learning, prepare doing concluding, mobile learning dan sebagainya. Tolong jangan menggunakan ETC, walaupun rincian Anda menggunakan bahasa Inggris, tetapi ini adalah kalimat dalam bahasa Indonesia.
maka gunakan dan sebagainya tanpa disingkat, dan lain-lain tanpa disingkat. Gitu. Nah, kemudian di dalam rekomendasi ini belum ditunjuk di atas, belum dibahas. Oleh karena itu, ini tidak bisa menjadi rekomendasi kalau Anda belum membahasnya, mengapa itu menjadi sebuah rekomendasi. Gitu. Jadi, kalau mau menjadikan rekomendasi harusnya dibahas di atas. Dengan logis dan dengan data bahwa problem based learning itu seperti ini, preparing, doing, concluding itu seperti ini, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita sampai pada bagian kesimpulan. Sekali lagi, tadi judulnya krisis pada kemampuan berpikir kritis. Kemudian masalahnya tidak terlalu diungkapkan di sana. Nah, kemudian kesimpulannya harusnya bisa menghubungkan antara judul, kemudian masalah, dan kesimpulannya. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Sekali lagi, saya akan ngecek daftar pustaka Anda harus disesuaikan dengan APA style. Cek lagi bagaimana cara menuliskan daftar pustaka dengan menggunakan APA style. Anda boleh menggunakan style yang lain, tapi saya pikir supaya Anda terbiasa dengan APA style, gunakan itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.